Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi materi pada sesi berikutnya. Sekarang kita menggunakan metode yang sedikit berbeda. Akan ada bahan ajar dalam bentuk video pembelajaran yang kalian bisa akses di Google Classroom ya, tentu. Pada sesi ini melalui video ini akan ada aktivitas belajar yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kita akan merefleksi materi sebelumnya. Jadi pada sesi-sesi sebelumnya ada materi diskusi, saya akan coba bantu teman-teman untuk merefleksi. Kemudian yang kedua, setelah kita refleksi akan ada paparan materi untuk sesi ini yang akan tampil di layar video Anda, dilengkapi dengan paparan secara verbal dari saya. Begitu. Kemudian yang ketiga, sepanjang materi ini akan ada indikator aktivitas belajar mandiri. Jadi ada beberapa pertanyaan itu terselip mulai dari awal, di tengah, bahkan mungkin ada di akhir video ini yang berisi yang harus kalian jawab, di mana melalui aktivitas tersebut Anda serta-merta suka tidak suka harus menonton video ini begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu merupakan indikator bahwa Anda telah menonton video ini. Yang menjadi kata kunci, adik-adik dengan hormat untuk yang sudah mengerjakan tugas itu untuk tidak memberitahukan kepada temannya. Jadi nanti kalau kita sudah dapat itu pertanyaan, kita kerjakan tugas tak, jangan kita kasih tahu teman tak. Apa tujuannya? Supaya mereka juga membuka video ini. Kalau mereka membuka video ini, mereka belajar juga, begitu ya. Jadi memang prinsip belajar daring itu membutuhkan tanggung jawab dan kemandirian belajar yang tinggi. Sehingga teman-teman dalam belajar dituntut untuk dewasa, ya. Itu tadi, bahwa dengan hormat dimohon untuk tidak memberitahukan pertanyaan apa yang terselip sepanjang materi ini bagi yang sudah membaca, yang sudah mengerjakan tugas, sudah menyimak dan sudah mengerjakan tugas. Untuk apa? Agar mereka, teman kalian yang lain itu bisa menyimak dan bisa belajar juga. Saya pikir seperti itu ya. Kita akan learning by doing. Nanti akan ada proses. Kalian akan mengerti dengan sendirinya. Oke, kita lanjut saja. Kita refleksi dulu. Pada aktivitas sebelumnya kalian telah mengidentifikasi, kalian telah diminta untuk mengutip pendapat ahli dan mengutip pendapat kalian sendiri tentang apa itu belajar. Gitu ya. Dari banyak pendapat itu, entah pendapat kalian sendiri atau pendapat ahli, sebenarnya kita bisa menyimpulkan setidaknya ada 3 kata kunci tentang apa itu belajar. Yang pertama, belajar itu adalah aktivitas mental dan fisik. Yang kedua, belajar itu selalu ditandai dengan adanya perubahan. Kemudian kata kunci yang ketiga terkait apa itu belajar. Belajar itu menghasilkan perubahan yang sifatnya relatif tetap. 1, 2, 3. Aktivitas mental dan fisik. Aktivitas mental dan fisik nomor 1. Nomor 2 adalah adanya perubahan. Nomor 3, perubahan itu bersifat relatif tetap. Nah, 3 mau dulu. Kita akan pahami belajar dalam 3 frase atau 3 kata kalimat kunci ini ya, bukan kata juga, bukan kalimat. 3 kata kunci ini.
Untuk aktivitas hari ini kita akan fokus pada kata kunci yang pertama, yaitu belajar itu adalah aktivitas mental dan fisik. Nah, mari kita dalami. Aktivitas mental dan fisik itu maksudnya bahwa belajar itu selalu melibatkan aktivitas yang sifatnya psikologis dan yang sifatnya fisiologis. Psikologis itu adalah gejala kejiwaan, fisiologis itu adalah fisik kalian. Jadi belajar itu melibatkan kedua-duanya. Nah, sekarang kita coba dalami. Apa yang dimaksud aktivitas psikologis? Aktivitas psikologis itu adalah aktivitas yang terkait dengan proses mental yang terjadi dalam diri kalian. Misalnya, belajar itu ditandai dengan proses berpikir, menilai, menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan, membedakan, mengungkapkan, menganalisis, dan sebagainya. Semua aktivitas yang melibatkan kognisi dan ada unsur perilaku di dalamnya, ya, itu namanya aktivitas psikologis, dan itu indikator belajar. Ya. Yang kedua, belajar itu selain melibatkan proses yang berbau pikiran, kognitif seperti itu, belajar itu juga melibatkan aktivitas yang masuk kategori fisiologis atau gerak fisik kalian, melibatkan motorik kalian, melibatkan ya organ tubuh kalian, termasuk di dalamnya panca indera. Belajar itu pasti melibatkan proses panca indera. Misalnya, belajar itu ada aktivitas olahraga, ada aktivitas melakukan percobaan, ada aktivitas latihan, ada aktivitas praktek, ada aktivitas membuat prakarya, ada aktivitas ketangkasan jari. Coba Anda berpikir, dulu waktu kita SD, waktu kalian SD ya, nggak tahu kalian dapat tidak, waktu saya SD, hampir setiap tahun itu ada tugas untuk membuat prakarya anyaman. Kita disuruh beli apa itu namanya, kertas manila yang berwarna-warni itu dipotong sama besarnya, sama lebarnya, digunting-gunting kertas itu mungkin 1 cm dengan panjang 30 cm dengan warna-warni yang berbeda. Ada yang merah, ada yang putih, kertas manilanya. Setelah itu kita diminta untuk menganyam. Menganyam itu menjadi sebuah pola. Sebenarnya apa yang diminta oleh guru kita? Guru kita mau melatih panca indera, mau melatih motorik halus kita, jari jemari, mau melatih ketelitian kita, ya. Lagi-lagi itu berarti sifatnya fisiologis. Nah, teman-teman telah pahami bahwa belajar itu adalah aktivitas mental dan fisik, bukan aktivitas semata, bukan aktivitas mental semata, dan bukan aktivitas fisik semata. Seperti itu ya. Nah, dari situ ini dia tadi yang saya katakan di awal. Sekarang kita masuk pada indikator belajar mandiri yang pertama. Anda diminta untuk menyebutkan contoh lain dari aktivitas mental dan aktivitas fisik dalam proses pembelajaran. Ayo, sebutkan contoh lain selain contoh yang telah saya jelaskan di materi ini. Maksudnya begini, sebutkan contoh bahwa ini yang dimaksud aktivitas mental dalam belajar, ini yang dimaksud aktivitas fisik dalam belajar. Sebutkan contoh lain termasuk ya? Aktivitas mental bunyi dan fisik itu. dalam Kedengaran belajar. itu bunyi WC. Contoh dari aktivitas mental. Nah, sekarang, nah ini tadi, karena setidaknya ada dua aspek dalam diri manusia yang terlibat dalam proses. Nah ini tadi, contoh yang telah saya jelaskan di sebut contoh yang termasuk aktivitas mental dan fisik. Contoh dari aktivitas mental sendiri itu dalam proses pembelajaran seperti halnya siswa melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan daya ingat atau daya pikiran anak-anak, seperti halnya mengajak siswa untuk mencari sesuatu dengan. Sebutkan contoh lain dari aktivitas mental dan aktivitas
fisik dalam proses pembelajaran. Ayo, sebutkan contoh lain selain contoh yang telah saya jelaskan di materi ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Sebutkan contoh lain yang termasuk aktivitas mental dan fisik dalam proses belajar. Baik, saya akan menyebutkan aktivitas mental terlebih dahulu. Aktivitas mental dalam proses pembelajaran seperti aktivitas mental dalam melakukan sesuatu, yaitu daya ingat atau daya tangkap anak, seperti halnya memberikan soal terhadap anak, yakni menggambar sebuah gunung, tetapi kita tidak memperlihatkan gambar gunung terlebih dahulu, sehingga anak mengatur daya ingatnya untuk mengingat gunung-gunung yang biasanya dia lihat, kemudian dia gambar dengan daya ingatnya tersebut. Kemudian ada contoh aktivitas fisik dalam proses belajar, yakni seperti yang Bapak jelaskan tadi, yang Bapak alami waktu SD. Saya juga mengalami hal tersebut, namun saya memiliki pengalaman yang lain, yakni waktu SD saya disuruh membuat globe, di mana di sini globe ada aktivitas fisik yang dilakukan, bahkan ada aktivitas mental juga. Aktivitas fisiknya tersebut yakni aktivitas fisik ya, cara menangkap atau melakukan gerakan jari jemari, serta cara membuat prakarya seperti hal tersebut, serta memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Kemudian pada aktivitas ini kita membuat globe dari sabun mandi dan berbagai limbah-limbah yang ada seperti plastik dan bola. Kemudian di sini aktivitas fisiknya itu yakni aktivitas fisik seperti bukan pola pikir, seperti aktivitas fisiknya di sini seperti gerakan tangan, melatih gerakan tangan dan melatih kecerdasan dalam membuat suatu bentuk. Maksudnya begini, sebutkan contoh bahwa ini dalam diri manusia yang terlibat dalam proses belajar, muncullah prinsip belajar yang namanya holistik. Bahwa belajar itu adalah suatu peristiwa yang terjadi secara holistik. Holistik itu kata lainnya, kalau kalian bingung memahami, holistik itu artinya menyeluruh. Belajar itu artinya menyeluruh. Apa yang dimaksud menyeluruh? Belajar itu menyeluruh, melibatkan aspek semua yang ada dalam diri Anda, semua yang ada dalam diri peserta didik. Itu namanya belajar. Sehingga ada hubungan yang erat antara mental dan fisik. Lihat arah panah itu. Ada yang ke mental, ada yang ke fisik. Berarti belajar itu sifatnya holistik. Maksudnya belajar itu melibatkan mental dan fisik secara sekaligus. Tidak bisa dipisah. Bahwa ini fisik saja, ini mental saja. Kenapa? Karena dalam aktivitas mental Anda sebenarnya ada aktivitas fisik Anda. Dalam aktivitas fisik Anda sebenarnya ada aktivitas mental di dalamnya. Kita ambil sebuah contoh. Anak sedang menari, anak sedang latihan menari. Ya. Anak yang sedang latihan menari itu ada aktivitas fisiknya. Contoh jelas ya, orang menari itu pasti ada aktivitas fisiknya. Tidak ada orang menari itu tinggal diam berdiri, tidak. Bukan menari namanya itu namanya mematung. Gitu. Nah, apa tadi? Aktivitas fisik. Menari atau latihan menari itu melibatkan latihan tentang gerakan jari-jari ya. Ada kuncup 1, ada kuncup 2, kalau nggak salah begitu teorinya. Kemudian juga melibatkan latihan tentang langkah kaki. Jangan sampai langkahmu kiri-kiri, kanan-kanan, ya, tidak terpola. Itu ada latihan seperti itu. Ada latihan gerakan pinggul kalau tari jaipong di Jawa Barat. Ada gerakan lirikan mata kalau tari apa yang di Bali itu? Apa namanya, Mak? Ada istriku. Begitu ya. Ada juga anakku. Sini dulu, Rikan. Sapa kakak-kakak. Sini. Kakak Cira. Lanjut ya.
Hebat memang ya mengajar dari rumah. Selanjutnya, selain ada aktivitas fisik, menari itu juga melibatkan aktivitas mental. Aktivitas mental itu, sepanjang menari, Anda harus diajarkan memahami instruksi dari musik pengiring. Anda harus berpikir tentang kapan mulai, kapan mengakhiri satu gerak. Berpikir, Ki. Kemudian Anda juga harus berpikir memahami tentang posisi panggung. Ya, blocking panggung. Maksudnya kapan saya maju ke depan, kapan saya mundur ke belakang, kapan saya ke samping, kapan saya ke kanan. Itu semua difikirkan. Berarti aktivitas menari yang terlihat kesannya melibatkan banyak aspek fisik semata, ternyata aktivitas menari juga melibatkan aktivitas mental. Ini contoh bahwa belajar itu tidak bisa memisahkan antara aktivitas mental dan aktivitas fisik. Lobet. Sambil dicas. Begini mengajar online. Begitulah jelas ya, dari aktivitas menarik. Aktivitas menari, Anda memahami bahwa belajar itu yang kelihatannya kalau menari itu kelihatannya aktivitas fisik semata, ternyata tidak bisa memisahkan bahwa ada aktivitas mental di dalamnya. Itu yang pasti kalian pahami. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjutnya, kalau kalian sudah pahami hal tersebut, bahwa belajar itu adalah melibatkan aktivitas mental dan fisik, bahwa belajar itu ada prinsip holistik di dalamnya. Apa tadi holistik? Jawab dulu. Apa, Gare? Holistik, menyeluruh maksudnya. Sekarang Holistik itu menyeluruh. Menyeluruh maksudnya di sini menyeluruh setelah dalam melakukan kegiatan, yakni maupun dilakukan kegiatan mental maupun kegiatan fisik, terdapat hasil atau timbal balik seperti melakukan kegiatan fisik, pasti terdapat kegiatan mental dalamnya. Sedangkan kegiatan mental pasti ada kegiatan fisik di dalamnya. Apa konsekuensinya seorang guru dalam mendesain pembelajaran? Maksudnya begini, kalau Anda pahami bahwa belajar itu adalah melibatkan mental dan fisik, sekarang sebagai seorang guru atau calon guru tepatnya, apa yang mesti kalian perhatikan dalam mendesain sebuah pembelajaran? Ya ini ya. Yang pertama, ketika kalian telah memahami bahwa belajar itu melibatkan aktivitas mental dan fisik, maka rancanglah dalam merancang pembelajaran, kalian harus merancang aktivitas yang melibatkan proses mental dan fisik secara lebih terkoneksi. Jadi libatkan Ki. Jangan aktivitas mental saja, jangan aktivitas fisik saja. Tetapi usahakan bahwa kedua aspek tersebut, ketika kalian mengintegrasikan menjadi sebuah aktivitas belajar, itu harus kelihatan. Taruh misalnya, mereka bisa berdiskusi. Jadi kalian guru kalian suruh siswa tak berdiskusi. Tidak bisakah dalam diskusi itu kita selingi games supaya mereka bergerak, begitu? Atau kita balik, misalnya kalian mengajar olahraga, permainan bola kecil di SD, ya? Tidak bisakah kalian selipkan aktivitas mental di dalamnya, begitu? Ya. Kemudian yang mesti kalian pahami bahwa ketika kalian mendesain aktivitas yang terkoneksi antara mental dan fisik, kalian juga harus memperhatikan bahwa koneksi antara aktivitas mental dan fisik tersebut untuk kategori peserta didik tertentu sesuai tidak dengan tingkat perkembangannya. Maksudnya begini, kalian sudah mau rancang aktivitas yang mengkoneksikan mental dan fisik bagi peserta didikku. Tapi perhatikan Ki, bisa jika itu anak-anak lakukan ini. Jangan sampai tidak bisa dia lakukan. Begitu ya. Artinya kalian boleh merancang secara kreatif aktivitas belajar yang bersifat holistik tadi, ada mental dan fisik di dalamnya, tetapi harus memperhatikan bahwa sesuai tidak dengan peserta didiknya. Begitu ya. Yang terakhir, kalian mesti pahami bahwa semakin banyak aktivitas yang mereka lakukan, semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh siswa,
maka semakin baik hasil pekerjaannya. Contohnya begini, kalau ada aktivitas dari awal, dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir dalam 1 semester, guru cuman menyuruh siswanya diskusi saja terus, mana lebih baik kira-kira? Kalau guru mengkombinasikan, ada diskusi di dalamnya, ada praktikum di dalamnya, ada observasi di dalamnya, ada bermain di dalamnya, ada latihan di dalamnya. Tentu semakin banyak aktivitas, semakin bagus hasil belajarnya. Nah, sebagai indikator belajar mandiri yang kedua, sekarang teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan, menurut Anda, mengapa semakin beragam aktivitas belajar peserta didik, maka semakin baik hasil belajarnya? Ayo, tadi yang saya jelaskan terakhir. Kenapa itu? Kalau semakin banyak aktivitas, semakin beragam aktivitas yang mereka lakukan, semakin bagus hasil belajarnya. Menurut Anda, mengapa semakin beragam aktivitas belajar peserta didik, maka semakin baik hasil belajar? Baik, saya akan menjawab. Mengapa menurut saya semakin beragam aktivitas belajar peserta didik, maka akan semakin baik hasilnya. Karena ketika kita belajar berbagai macam pembelajaran, seperti halnya kita melakukan pembelajaran dengan menggabungkan berbagai macam ragam pembelajaran seperti diskusi, games, praktikum, dan lain-lain. Kemudian hasil yang kita dapatkan yakni memuaskan juga, seperti halnya kita dapat menangkap beberapa pembelajaran melalui berbagai macam kegiatan seperti praktikum, yakni kegiatan banyak kegiatan mental dan banyak kegiatan fisik. Daya ingat juga berpengaruh dan daya panca indera juga berpengaruh dari sini, sehingga hasilnya dapat berbeda dengan hasil aktivitas belajar yang hanya monoton pada satu aktivitas saja, namun hasilnya berbeda dengan aktivitas yang mempunyai beragam aktivitas dalam belajar. Silakan Anda jawab ya. Terakhir, selain kata kunci untuk menjawab 2 pertanyaan indikator belajar mandiri tadi, kalian diminta untuk sebagai kata kunci Anda telah menonton video ini, ucapkan salam penutup di akhir video dengan ketentuan begini. Nanti kalau kalian sudah bikin tugasnya kan dalam bentuk video juga. Kalian jawab pertanyaan tersebut dalam bentuk video. Nah, di akhir video ketika kalian sudah mengucapkan salam, silahkan ucapkan salam penutup. Kalau absen kalian nomornya ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, kalian harus katakan sehat terus. Tetapi kalau kalian nomor absennya genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, kalian harus mengucapkan salam penutup, jayalah Indonesia. Oke? Clue ini jangan kalian beritahukan kepada teman. Biar dia nonton sendiri video ini. Begitu? Saya yakin kalian cukup dewasa untuk mengerti bahwa model daring ini membutuhkan tanggung jawab dan kemandirian belajar yang tinggi. Ya. Kalau kalian mau membantu teman, kalian ngirimkan tugas, kalian kasih tahu petunjuknya, kalian kasih tahu clue-nya, dia tidak belajar. Yakin tidak percaya dia tidak belajar itu. Dia tidak mau menonton ini video. Padahal kan lumayan nonton video ya. Saya pikir begitu adik-adik, tidak usah terlalu panjang. Nanti akan ada instruksi lebih jelas di Google Classroom. Terima kasih atas partisipasi adik-adik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.